Baik, untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai hak, kewajiban, dan keadilan. Dan hak itu sendiri dapat diartikan wewenang atau kekuasaan yang secara etis seseorang dapat melakukan sesuatu, memiliki sesuatu, atau meninggalkan sesuatu, mengerjakan sesuatu, dan juga menuntut sesuatu. Dan dalam arti lain juga dapat berarti seseorang yang dimana memiliki kemauan melalui perantara akalnya untuk dapat memiliki wewenang dalam hal yang dimiliki orang lain, kayak gitu. Kemudian dilihat dari segi objeknya dan juga berhubungan dengan akhlak, maka hak itu dibagi menjadi 7, yaitu hak hidup, hak memiliki perlakuan hukum, hak mengembangkan keturunan atau kawin, hak milik, hak mendapatkan nama baik, hak bebas berpikir, dan yang terakhir yaitu hak mendapatkan kebenaran. Kemudian yang selanjutnya mengenai kewajiban. Dan kewajiban ini merupakan suatu hal yang penting dalam pelaksanaan hak itu sendiri. Namun perlu ditegaskan, kewajiban di sini bukan sebagai keseharusan fisik, namun tetap diwajibkan, yaitu yang dimana tetap harus berdasarkan kemanusiaan, karena hak itulah yang kemudian menimbulkan kewajiban yang harus berdasarkan kemanusiaan. Dan dengan demikian, orang yang tidak memenuhi kewajibannya, maka dia telah memperkosa kemanusiaannya. Dan sebaliknya, orang yang telah melakukan kewajibannya dan tidak mengambil hak orang lain, maka dia telah berlaku dengan kemanusiaan. Dan kemudian mengenai keadilan. Keadilan itu sendiri dapat diartikan sebagai sesuatu persamaan atau posisi tengah-tengah di antara dua perkara. Mengingat antara hak, kewajiban, dan keadilan ini merupakan suatu hal yang erat, yang dimana ada hak maka ada kewajiban, dimana ada kewajiban maka tentunya ada keadilan, yang artinya harus melakukan hak dengan tepat dan juga seimbang kadarnya, seperti itu. Kemudian selanjutnya mengenai hubungan antara hak, kewajiban, keadilan, dan juga akhlak. Dan akhlak itu sendiri harus kita lakukan yang dimana itu mendarah daging pada diri seseorang atau diri kita, yang kita lakukan secara tulus ikhlas karena Allah Ta'ala. Dan hubungannya dengan hak dapat kita lihat dari arti hak itu sendiri, yaitu sesuatu yang kita miliki, dan dimana ketika kita melakukan suatu perbuatan baik atau akhlak baik, itu berasal dari diri kita dan tanpa harus ada paksaan atau tanpa ada orang yang menghalanginya. Kewajiban sebagaimana yang telah saya sampaikan tadi merupakan induk dari akhlak, dan ketika hak, kewajiban, dan juga keadilan itu terlaksana dengan baik, maka akan terciptanya manusia yang akhlaki atau manusia yang berakhlak. Disinilah fungsional antara hak, kewajiban, keadilan dengan akhlak itu sendiri. Untuk pembahasan selanjutnya kita akan membahas mengenai mahkamah dan juga hal. Nah, mahkamah sendiri merupakan istilah yang diartikan suatu jalan yang panjang yang harus ditempuh oleh seorang sufi untuk menuju kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di sini mahkamah yang disetujui oleh para sufi yaitu at-taubah, az-zuhud, as-sabr, al-wara', al-fard, at-tawakal, dan al-ridho. Selanjutnya mengenai hal. Nah, dalam hal ini menurut Harun Nasution bahwasannya hal ini merupakan suatu keadaan mental seseorang yang dimana ketika merasa senang, sedih, takut, cemas, dan sebagainya.
Hal berlainan dengan makom bukan diperoleh atas usaha yang dilakukan oleh manusia, melainkan suatu anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hal juga berlainan dengan makom karena bersifat sementara, dia bisa datang dan juga pergi. Hal ini dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seorang sufi dalam perjalanannya mendekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dapat datang dan juga pergi. Seperti itu. Kemudian pembahasan selanjutnya mengenai mahabbah. Mahabbah di sini yaitu suatu keadaan hati yang mencintai Tuhan dengan sepenuh hati, yang dimana kemudian sifat-sifat yang dicintai atau sifat-sifat Tuhan tadi masuk ke dalam diri seorang yang dicintainya. Dan tujuan dari mahabbah itu sendiri yaitu memperoleh kesenangan batiniah yang sulit dilukiskan oleh kata-kata, namun dapat dirasakan oleh jiwa. Adapun kedudukan mahabbah ini lebih tinggi dari ma'rifah, dan alat untuk mencapai mahabbah ini yaitu roh yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana roh ini telah dibersihkan dari seluruh dosa dan maksiat, dan dikosongkan dari kecintaan terhadap segala sesuatu, melainkan diisi dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tokoh yang memperkenalkan mahabbah ini, yang dimana hampir seluruh literatur tasawuf menyebutkan bahwasannya Rabi'ah al-Adawiyah yang memperkenalkan mahabbah ini, yang dimana ditandai dengan ungkapan-ungkapannya yang menggambarkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pemahaman mahabbah ini terdapat tempat di dalam Al-Quran, yang dimana dalam ayat-ayat Al-Quran menggambarkan bahwasannya Allah dan seorang hamba dapat saling bercinta, seperti ayat yang berikut yang artinya, jika kamu mencintai Allah, maka turutlah aku dan Allah akan mencintaimu, yang terdapat dalam surah Al-Imran ayat ke-30. Kemudian mahabbah ini juga tergambar dalam sebuah hadis yang artinya, hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan perbuatan-perbuatan hingga aku cinta padanya. Dan orang yang aku cintai menjadi telinga, mata, dan tanganku. Selanjutnya kita akan membahas mengenai ma'rifah. Ma'rifah ini digunakan dalam salah satu tingkatan dalam ilmu tasawuf, yang dalam arti sofistiknya yaitu upaya pengetahuan mengenai Tuhan melalui hati sanubari. Sama halnya dengan mahabbah. Ma'rifah ini terkadang dianggap sebagai maqam dan juga terkadang juga sebagai hal. Untuk lebih dipahami, mungkin bahwasanya ma'rifah ini datang setelah mahabbah, seperti yang dikemukakan oleh Al-Kalabansi. Hal ini dikarenakan ma'rifah ini lebih mengacu kepada pengetahuan, sedangkan mahabbah itu lebih mengacu atau condong kepada kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk kemudian alat yang digunakan untuk menuju ma'rifah ini telah ada dalam diri manusia, yaitu qalb atau hati. Hati yang telah dibersihkan dari dosa dan maksiat, yang telah dipenuhi dengan zikir-zikir dan wirid-wirid, yang kemudian akan menerima nur atau cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk kemudian qalb ini mencapai cahaya Tuhan tersebut erat kaitannya dengan takhalli, tahalli, dan tajalli. Takhalli ini sendiri merupakan proses di mana seseorang mengosongkan dirinya dari perbuatan maksiat, dari perbuatan dosa melalui taubat. Kemudian dilanjutkan dengan tahalli, yaitu proses pengisian diri dengan akhlak terpuji, dengan wirid, dengan ibadah, sehingga tercapailah tajalli. Itu apa itu tajalli? Tajalli adalah terbukanya hijab sehingga terlihat jelas cahaya Tuhan. Dan dalam ma'rifah ini dikenal dua tokoh yang memperkenalkannya, yaitu Al-Ghazali dan Al-Nun Al-Misri.